Selama mengikuti mata kuliah IoT, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang belum pernah saya pelajari secara langsung sebelumnya. Kuliahan, saya hanya mengetahui bahwa IoT merupakan konsep yang menghubungkan perangkat elektronik dengan internet agar dapat saling bertukar data. Namun, setelah mengikuti proses pembelajaran dan mengerjakan proyek kelompok, saya menjadi lebih memahami bahwa IoT merupakan sebuah ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terintegrasi, mulai dari sensor sebagai pengumpul data, microcontroller sebagai pusat pemrosesan, aktuator sebagai output, hingga sumber daya yang memungkinkan sistem dapat bekerja secara mandiri. Melalui proyek yang kami kerjakan, saya memahami bahwa membangun sebuah sistem IoT tidak hanya berfokus pada pemrograman, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai perangkat keras, logika sistem, serta proses integrasi antar komponen. Pada proyek ini, kami membuat miniatur laboratorium yang dilengkapi dengan ruang laboratorium dan ruang teknisi. Di dalam ruang teknisi terdapat baterai sebagai sumber daya utama, ESP32 sebagai otak dari sistem, beserta breadboard sebagai media untuk menghubungkan seluruh rangkaian elektronik. Awalnya, sistem hanya dapat berjalan ketika ESP32 dihubungkan ke laptop melalui kabel USB. Namun, setelah melakukan beberapa kali percobaan, kami berhasil mengubah sumber daya menjadi baterai, sehingga alat dapat bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada laptop. Saya juga mempelajari bagaimana sensor dapat membaca kondisi lingkungan yang menghasilkan respon secara otomatis. Salah satu alat yang berhasil kami implementasikan adalah sistem monitoring suhu yang akan mengaktifkan buzzer sehingga ketika suhu ruangan melebihi 30 derajat. Dari implementasi tersebut, saya memahami bahwa sensor tidak hanya berfungsi sebagai alat pendeteksi, tetapi juga sebagai sumber data yang akan diproses oleh microcontroller sehingga sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis sesuai dengan program yang telah dibuat. Saya juga belajar bagaimana menentukan nilai ambang batas threshold agar sistem dapat bekerja sesuai kebutuhan. Kami juga mengembangkan sistem pendeteksi gerakan manusia sebagai fitur keamanan laboratorium. Meskipun hingga saat ini sistem tersebut masih dalam tahap evaluasi dan penyempurnaan, proses pengerjaannya memberikan banyak pelajaran bagi saya. Saya menyadari bahwa dalam pengembangan sistem IoT, tidak semua rancangan dapat langsung berjalan dengan baik pada percobaan pertama. Terkadang terdapat kesalahan pada pengkabelan, konfigurasi sensor, logika program, maupun sumber daya yang menyebabkan alat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dari pengalaman tersebut, saya belajar untuk lebih teliti dalam melakukan pengecekan setiap komponen, membaca datasheet sensor, sehingga debugging program, serta mencoba berbagai solusi hingga menemukan penyebab permasalahan. Selama proses pengerjaan proyek, saya juga semakin memahami pentingnya kerjasama dalam sebuah tim. Setiap anggota kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Kami saling berdiskusi ketika menemukan kendala, berbagi pengetahuan mengenai pemrograman maupun rangkaian elektronik, serta bersama-sama melakukan pengujian terhadap alat yang telah dibuat.
Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan bekerja sama, menghargai pendapat anggota lain, serta menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Sekian pemahaman saya mengenai semester ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.